Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma. Kami akan menghadirkan informasi seputar Kabupaten Kota Waringin Timur yang telah kami rangkum dalam Jurnal Kotim. Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, Asisten Teritorial Panglima TNI Maijen TNI Purwo Sudaryani tinjau pembukaan jalan dan pembangunan jembatan di Kecamatan Bamang, Kota Waringin Timur. Kegiatannya menjadi sasaran program TNI Manunggal Membangun Desa tersebut dinilai sudah tepat. Didampingi sejumlah unsur musyawarah pimpinan daerah setempat, Asisten Teritorial atau Aster Panglima TNI Maijen TNI Purwo Sudaryani Kamis 20 Oktober berkunjung ke Kelurahan Tanah Mas. Kunjungannya dalam melakukan pengawasan dan evaluasi program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-115 yang dilaksanakan di kelurahan setempat. Mantan Danrem 102 Panju Panjung tersebut juga meninjau langsung ke lokasi pelaksanaan. Purwo Sudaryani menilai pembukaan akses jalan dan pembangunan jembatan yang menjadi sasaran program TMMD di Kota Waringin Timur dinilai sudah tepat, sebab akses jalan sangat dibutuhkan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa. Khususnya untuk pembukaan akses jalan sepanjang 1,1 km dengan lebar 20 meter. Diharapkan dapat ditingkatkan oleh pemerintah daerah setempat, sehingga nantinya apa yang telah dikerjakan bersama warga setempat tidak terbengkalai. Tadi saya sudah menerima paparan dari Dandim untuk sasaran itu sangat tepat. Karena sasaran ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, dengan dibukanya termasuk dibukanya badan jalan ini menghubungkan antara daerah satu dengan daerah yang kedua, termasuk hasil buminya. Memang ini perencanaan sudah bagus, saya lihat perencanaan sudah dari bawah. Dari tingkat desa, kelurahan, Babinsa, Babin Kaptibmas sudah merencanakan baru naik ke tingkat kecamatan sampai kabupaten. Itu sudah bagus. Berarti sasaran itu betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, tentunya kalau itu dibutuhkan, kita tinggal mengimbau masyarakat untuk memelihara, terutama jembatan. Nah, kalau buka badan jalan, nah ini ada dari Dinas PU, supaya tahun berikutnya ditindaklanjuti, ditingkatkan untuk diperkeras. Karena kalau tidak ditindaklanjuti nanti semak belukar lagi, terbengkalai lagi. Jadi harus berkesinambungan kegiatan ini. Program TMMD yang dilaksanakan Kodim 1015 Sampit ini mendapat dukungan dari warga setempat yang ikut bergotong royong membuka jalan dan membangun jembatan. Hal itu dilakukan karena nantinya hasil program TMMD akan bisa dinikmati bersama. Adanya pembukaan jalan ini karena apa ya? Nantinya kan kita di sini otomatis untuk jalan kita sendiri, dan keduanya kita kan kerjasamanya sama anggota gitu supaya terjalin gitulah, itu aja. Ya, Pak, kalau Bapak sendiri kenapa Pak mau ikut dilibatkan Pak untuk kegiatan ini Pak? Ya itu tadi kata saya kan kita kan saling bergotong royong gitu loh. Saya ini cuma tani gitu loh. Bertani Pak? Tani atau berkebun. Pak, nanti kalau jalan ini dibuka kira-kira dapat menunjang nggak Pak dengan kegiatan pertanian sendiri Pak? Ya mudah-mudahan aja. Sebenarnya kan otomatis apa itu yang pertama bisa air bisa lancar gitu loh, bisa otomatis kan orang tani bisa lahan itu bisa tinggi gitu dengan adanya hasil pertanian ngangkutnya lebih mudah juga betul Pak? Iya, lebih mudah kalau ada penggalian jalan otomatis ini kan nanti bisa bersih gitu. Selain pembangunan fisik sebagai sasaran utama program TMMD, juga dilaksanakan penyuluhan pertanian dan kesehatan, termasuk pula memberikan bantuan paket sembako kepada sejumlah warga kurang mampu di wilayah setempat. Program TMMD reguler ke-115 berlangsung selama 30 hari dan selesai pada tanggal 9 November mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Bantuan kepada korban banjir di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur terus disalurkan oleh Dinas Sosial setempat. Seperti pada Kamis 20 Oktober, bantuan sembako disalurkan kepada korban banjir di Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi. Desa Hanjalipan merupakan wilayah terdampak banjir paling parah di Kota Waringin Timur. Banjir dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter lebih terjadi di beberapa titik dataran rendah di desa tersebut.
Seluruh bangunan rumah warga dan fasilitas umum yang ada di Desa Hanjalipan tidak luput dari musibah banjir yang terjadi. Untuk itu, bantuan kepada warga di Desa Hanjalipan pun terus disalurkan, seperti bantuan 100 paket sembako dari Dinas Sosial setempat yang didistribusikan ke lumbung sosial di desa tersebut. Lumbung sosial didirikan sebagai tempat penyimpanan atau penampungan bantuan yang disalurkan oleh berbagai pihak. Dengan bantuan tersebut diharapkan warga terdampak banjir dapat bertahan di situasi sulit yang saat ini sedang dialami. Di sini ada lumbung sosial yang merupakan program Kementerian Sosial yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, ini merupakan program pemerintah yang mana apabila terjadi banjir ada gudang untuk menampung bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah maupun pihak swasta, yang mana supaya masyarakat tetap bisa bertahan karena kondisinya banjir. Untuk kondisi lumbung sosial di Desa Hanjalipan, ini stok untuk yang barang habis pakai itu sudah habis, yang ada cuma stok yang bukan habis pakai. Artinya kita perlu nanti penambahan yang barang habis pakai seperti makanan anak-anak ya, seperti pakaian anak-anak. Nah, itu nanti kita berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Bantuan paket sembako yang saat itu disalurkan Dinas Sosial oleh pemerintah Desa Hanjalipan langsung dibagikan kepada warga, sehingga sudah tidak ada lagi paket sembako yang tersisa. Barang-barang yang masih ada di lumbung sosial hanya berupa barang tidak habis pakai seperti peralatan memasak dan lainnya. Lumbung sosial ini kan memang sudah airnya naik nih, cuman kita kalau ada bantuan kita bikin rapat di sini untuk yang lebih tinggi supaya menumpuk barang lebih aman. Tapi bantuan ini kan kita langsung bagikan ke masyarakat. Nah, sementara ini kan bantuannya masih kurang, jadi untuk dibagi ke masyarakat pun masih tidak cukup. Di sini sudah cukup lumayan bantuannya dari Dinas Sosial, ada hari ini kan dari PT Pelindo juga, dari Ibu PKK Sampit, dari Ibu-Ibu Bayangkari, dan PT-PT yang ada di sekitar di sini. Saat ini warga Desa Hanjalipan masih membutuhkan banyak bantuan sembako, mengingat warga terdampak banjir di desa itu masih memilih bertahan di rumah masing-masing dengan membangun panggung di dalam rumah yang terendam banjir. Masud Badarudin, Hayat TV. Peringatan Maulid Nabi merupakan tradisi masyarakat Islam dalam mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari upaya meningkatkan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Rasulullah SAW. Kecintaan terhadap Rasulullah ini juga ditunjukkan oleh warga Komplek Jeruk 1 RT 46 Gang Rambutan saat menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad pada Kamis 20 Oktober malam. Suara tetabuhan Rabana dan Rawis yang dibawakan kelompok Maulid Habsi Majelis Sholawat Sahabat Karib terdengar merdu mengawali pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bertempat di sebuah bangunan yang nantinya akan dijadikan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA Kamis 20 Oktober malam. Puncaknya saat lantunan asyrakal dikumandangkan, seraya seluruh jemaah berharap rahmat dan syafaat, kebahagiaan, kesejahteraan, serta keselamatan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Hairil Anwar. Lantunan kalam ilahi yang dibacakan Qori dari Pompes Darul Amin Sampit ini menambah kehikmatan suasana pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW malam itu. Selaku penyelenggara kegiatan, Sreyoso mengatakan TPA tersebut akan dibuka secara gratis bagi anak-anak yang ingin belajar Al-Quran. Di lingkungan TPA itu, ke depan juga rencananya akan dibangun panti asuhan. Sreyoso berharap kawasan Jalan Jeruk 1 yang di dalamnya ada terdapat sarana pendidikan Islam dan majelis taklim dapat menjadi lingkungan yang islami. Hal itu tentunya tidak lepas dari dukungan dan bimbingan dari tokoh-tokoh yang ada, khususnya tokoh agama.
Sebagai rangkaian puncak dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, panitia menghadirkan Al-Habib Ahmad Al-Habsyi dan Ustadz Ahmad Rayyan Juhdi Abrar untuk menyampaikan seputar hikmah dan harapan kepada umat terkait hari kelahiran Rasulullah SAW sebagai Nabi akhir zaman. Dalam uraian hikmah Maulid, Al-Habib Ahmad Al-Habsyi menyampaikan bahwa pada bulan Rabiul Awal atau dikatakan bulan Maulud bukan hanya sekedar memperingati hari kelahiran tetapi juga memperingati hijrah dan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid atau hari lahir Nabi Muhammad SAW hendaknya dimaknai sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku guna mendapatkan predikat akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Habib Ahmad juga mewasiatkan peringatan Maulid Nabi ini selain dapat dihayati dengan peringatan formal, hendaknya juga dapat dimaknai agar setiap muslim turut serta melahirkan perilaku dan sifat maupun sikap yang membawa kebaikan bagi keberkahan hidup dan berbuahkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Ustadz Rayyan dalam tauziahnya juga menjelaskan kepada para jamaah bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat bagi semesta alam karena dengan ajaran Islam yang beliau ajarkan menjadikan umat manusia untuk hidup lebih beradab guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasulullah telah memberikan pelajaran kepada kita melalui kepribadian, akhlak, tutur kata, serta kesantunan beliau. Hal tersebut akan selalu kita renungkan bersama agar akhlak serta perilaku Nabi Muhammad SAW merupakan uswatun hasanah dan rahmatan lil alamin. Tim Liputan, Hayat TV. Mengumandangkan selawat dan salam adalah sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW. Bakat itulah pemirsa yang ditampilkan grup Habsyi pelajar SMP Negeri 2 Sampit dalam rangka memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad 1444 Hijriah pada Rabu 19 Oktober tahun 2022. Harmonisasi dan kekompakan dari setiap tetabuhan dan olah vokal atau melalui lantunan syair-syair yang ditampilkan puluhan pelajar SMP Negeri 2 Sampit ini serasa memberikan hiburan dan makna tersendiri pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah, Rabu 19 Oktober 2022 kemarin. Melalui kumandang syair-syair Habsyi ini pula sekaligus sebagai syiar dan sarana menjalin silaturahmi antar keluarga besar di SMP Negeri 2 Sampit. Selain itu, dengan menggelorakan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW adalah sarana menyalurkan kreativitas para pelajar ini dalam mengekspresikan bakat dan kemampuan mereka melalui lantunan olah vokal dan teknik memadukan sejumlah alat gendang tersebut. Kepala SMP Negeri 2 Sampit Abdurrahman mengatakan penampilan grup Habsyi ini merupakan satu dari 28 program pembinaan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler atau eskul di sekolah yang telah berjalan sekitar 1 tahun ini dan dilatih langsung melalui pembinaan dari guru pembimbing SMP Negeri 2 Sampit. Terkait untuk kegiatan pembinaan bakat dan minat peserta didik SMP 2 Sampit, kita mempunyai ada 28 eskul. Dan eskul yang pada kali hari ini adalah eskul Maulid Habsyi yang sudah kita laksanakan dan kita dengarkan tadi, alhamdulillah cukup bagus dan menarik, dan pembahasan syairnya juga, pemenang tamu juga sudah kelihatan profesional. Nah, kegiatan itu rutinitas dilaksanakan di sekolah, yaitu seminggu 2 kali yang diikuti oleh siswa dan dibina oleh Bapak Ibu guru pembimbing pelatih yang berada di SMP 2 Sampit. Abdurrahman berharap lantunan sholawat ini pula menjadi kebanggaan dan motivasi bagi anak didiknya agar semangat mengaji, thalabul ilmi atau mencari ilmu, akan semakin mempertebal kecintaan, kerinduan dan penghormatan sebagai umat Islam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Selain itu pula adalah upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mendapat syafaat sebagai bekal menuju akhirat kelak. Normansa, Hayat TV. Ada 3 sifat manusia yang saat menghadiri sebuah pengajian atau majelis, namun terpenting saat menghadiri pengajian adalah semata-mata karena lillahi ta'ala atau ikhlas, karena ingin mendapatkan barokah dan ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal tersebut disampaikan Kepala SMP Negeri 2 Sampit Abdurrahman saat memberikan sambutan pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah yang berlangsung di Masjid Al-Falah Jalan Ahmad Yani Sampit. Sedangkan penceramah yang dihadirkan adalah Habib Muhammad Baharudin Sahab asal Malang, Jawa Timur. Abdurrahman mengatakan yang pertama, motivasi seseorang saat menghadiri pengajian atau majelis adalah layaknya seekor anjing. Artinya, hanya berpikir makanan apa yang nantinya disajikan, apakah kue saja atau makan-makan. Yang kedua adalah yang memiliki sifat seperti kucing, artinya kemana induknya pergi maka dia akan ikut. Sifat seperti ini adalah orang tersebut hanya akan hadir apabila saat tausiah hanya terhadap penceramah yang dia sukai saja. Sedangkan sifat yang ketiga, ungkap Abdurrahman, adalah seperti seekor kuda, di mana saat kemanapun talinya ditarik oleh sang penunggangnya akan selalu menurut. Filosofinya adalah orang tersebut tidak pernah berpikir apa makanan yang disuguhkan dan siapa yang memberikan ceramah, yang penting dapat mengambil ilmu dari majelis tersebut. Pihak sekolah, ungkap Abdurrahman, dalam rangka meningkatkan ketakwaan, keimanan, kemudian menciptakan siswa yang berkarakter dan siswa yang berasaskan Pancasila pada setiap momen keagamaan selalu diperingati. Dalam rangka kita meningkatkan ketakwaan, keimanan, kemudian ciptakan siswa yang berkarakter, siswa yang berasaskan Pancasila, setiap kegiatan momen-momen keagamaan selalu kita melaksanakan peringatan-peringatan, pengajian-pengajian dan rangka menambah pengetahuan, wawasan, keilmuan, dan harapan nanti ketakwaan dan keimanan seluruh warga keluarga besar SMP 2 Sampit semakin meningkat, semakin baik. Harapannya nanti bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, menurut dua siswi, merasa sangat senang mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai upaya semakin mengenal sosok Rasulullah SAW. Lebih mengenal dan lebih dekat kepada Nabi Muhammad, menyalin ke hidup rukun, lebih berpartisipasi lagi dengan siswa yang lain. Berbahagialah, bangga bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ya, lebih mengenal. Apa yang nanti kita harapkan deh dengan ini deh? Untuk kedepannya lebih baik lagi, lebih mantap, ya, lebih mantap, lebih bagus lagi, lebih teladan lagi. Ya. Normansa, Hayat TV. Pemirsa, peringatan Maulid Nabi pada intinya adalah sebagai sarana agar selalu mengenang Rasulullah SAW, bahkan sebagai upaya lebih dekat lagi kepada Rasulullah dan Nabi Muhammad, sehingga tidak mudah lalai dan tidak mudah disesatkan oleh pemahaman-pemahaman lainnya. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambungkan orang-orang yang hadir di pengajian atau majelis adalah sebagai hamba di antara penduduk langit yang turut dihadiri para malaikat. Penegasan tersebut diungkapkan Habib Baharudin Sahab asal Malang, Jawa Timur pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah SMP Negeri 2 Sampit, Rabu 19 Oktober 2022. Menurut Habib Baharudin, bahkan umat yang hadir di pengajian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanggakan dan disebutkan nama kita di hadapan para malaikat. Untuk itu, melalui peringatan Maulid ini memancing daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan orang-orang yang sukses dengan ilmunya, sukses dengan keberkahan di dunia dan bahagia di akhirat kelak, tegasnya. Habib Baharudin mengingatkan, dengan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad pada intinya adalah kita ingin mengenang kembali dan sebagai tujuan supaya lebih dekat lagi kepada baginda Rasulullah. Sebagai momen untuk kita kembali dan tidak lalai dalam ajarannya sehingga tidak mudah disesatkan oleh pemahaman-pemahaman sesat lainnya. Peringatan Maulid ini dari musola ke musola, masjid ke masjid, dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari kampung ke kampung. Dari setiap tahunnya, di setiap bulan Maulid, inti dari itu semuanya adalah kita ingin mengenang kembali, dan usaha mengenang kembali ini tujuannya adalah untuk supaya kita lebih dekat lagi kenal dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena
kalau kita tidak kenal dengan Nabi kita akan mudah disesatkan. Nah, peringatan Maulid ini adalah momen untuk kita kembali dengan Nabi kita, tidak lalai lagi dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, agar tidak mudah disesatkan oleh pemahaman-pemahaman yang sesat lainnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bahagia kita di akhirat insyaallah, amin Allahumma. Untuk itu Habib Baharudin mengajak kepada seluruh guru dan pelajar SMP Negeri 2 Sampit agar menjadikan momen ini sebagai perbaikan diri, meladeni akhlak dan perilaku Rasulullah dalam setiap kehidupan sehari-hari. Karena Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah atau contoh tauladan yang baik, seraya berharap kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak. Pungkasnya, Nurmansyah, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Sementara itu pemirsa, sebagai wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat yang terdampak musibah bencana banjir, Wakil Bupati Kota Waring Timur Irawati bersama Dandim 1015 Sampit, Letkol Infantri Abdul Hamid, beserta pejabat lainnya menyalurkan bantuan sembako di Kecamatan Tualan Hulu dan Antang Kalang pada Minggu 16 Oktober tahun 2022. Wakil Bupati Irawati bersama Dandim 1015 Sampit Letkol Infantri Abdul Hamid melakukan peninjauan ke wilayah terdampak banjir seperti di Kecamatan Tualan Hulu hingga Kecamatan Antang Kalang. Turut hadir pada kunjungan ini Ketua Persit KCK Cabang 41 Para Hamid beserta unsur pejabat terkait. Musibah banjir yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan jebolnya beberapa tanggul menyebabkan air meluap hingga menggenang pemukiman penduduk. Ketinggian air juga bervariasi antara 50 cm hingga hampir mencapai 2 meter, khususnya di wilayah dataran rendah. Guna meringankan warga korban banjir tersebut, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Porkopimda Kabupaten Kota Waringin Timur menyalurkan sejumlah bantuan sembako. Tidak hanya itu, tim medis turut disertakan hingga melakukan pengecekan kesehatan kepada warga yang mengeluhkan kondisi kesehatannya sebagai dampak dari banjir tersebut.
Atas musibah banjir yang telah berlangsung sejak 1 bulan lalu, baik Wakil Bupati Irawati maupun Dandim 1015 Sampit di sela kunjungan ini juga menyampaikan rasa keprihatinan kepada masyarakat setempat. Mereka juga memberikan semangat dan arahan kepada warga untuk senantiasa waspada, guna mengantisipasi segala dampak yang bakal terjadi, terlebih di tengah musim hujan saat ini. Normansa, Hayat TV. Sebagai rangkaian kegiatan dari program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-115 Kodim 1015 Sampit bersama masyarakat di Kelurahan Tanamas Kecamatan Baamang antusias mengikuti penyuluhan bahaya narkoba pada Selasa 18 Oktober 2022 kemarin. Bertempat di Aula Pertemuan Kelurahan Tanah Mas, sejumlah elemen masyarakat setempat mengikuti kegiatan penyuluhan bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba dan Kantipnas. Tampak hadir PJS Kasdim 1015 Sampit, Kanit Reskrim Polres Kotim beserta unsur lainnya. PJS Kasdim 1015 Sampit, Mayor ARH Sutomo, berharap agar para warga tetap waspada akan pengaruh narkoba di lingkungan sekitar mereka. Untuk itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman agar mereka benar-benar mengerti dampak dari narkoba. Tidak hanya itu, para tokoh masyarakat juga diberikan pemahaman akan dampak serta cara menjauhi narkoba sehingga tidak terjerumus dalam penyalahgunaan barang haram tersebut. Sedangkan menurut Pak Materi, pada penyuluhan ini dari jajaran Polres Kota Waringin Timur memaparkan dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba terhadap generasi muda. Di antaranya perubahan dalam sikap dan kepribadian menjadi mudah tersinggung dan cepat marah. Selain itu sering mengantuk dan malas, tidak memperdulikan kesehatan, bahkan apabila sudah kecanduan akan melakukan tindak pidana dengan cara apapun untuk membeli narkoba. Jelas Ibda Wahono dari Babin Kamtipnas setempat. Normansa, Hayat TV. Tak hanya itu pemirsa, jajaran anggota Gerakan Pramuka Kabupaten Kota Waringin Timur bisa meneladani sikap dan karakter para pejuang yang telah gugur di medan laga. Menandai rangkaian peringatan Hari Pramuka ke-61 Kabupaten Kota Waringin Timur, diawali dengan ucapan dan doa bersama sebagai penghormatan bagi para pahlawan yang telah gugur. Kegiatan itu dipimpin Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kotim Hairiah Halikinur di Taman Makam Pahlawan Batarung Sampit, Senin 10 Oktober 2022. Harapannya dengan berziarah ke Taman Makam Pahlawan ini, para anggota Gerakan Pramuka Kotim bisa meneladani sikap dan karakter para pejuang yang telah gugur. Sehingga anggota Gerakan Pramuka Kotim bisa meneladani nilai luhur atas perjuangan para pahlawan yang telah gugur dalam merebut kemerdekaan. Berikutnya dilakukan kegiatan ziarah dan tabur bunga ini dengan diikuti pula oleh sejumlah pembina dan anggota Gerakan Pramuka Kota Waringin Timur. Harapannya, dengan cara ini jajaran anggota Pramuka Kotim bisa meneladani sikap dan karakter para pejuang yang telah gugur di medan laga. Hairiah juga meminta anggota Gerakan Pramuka memiliki sikap kepedulian terutama sisi kemanusiaan. Hal itu dapat dilakukan dengan melatih kepekaan dan tanggung jawab terkait permasalahan sosial kemanusiaan di lingkungan sekitar. Pungkasnya. Normansa, Hayat TV. Kuartir Ranting atau Kuaran Bamang meraih predikat sebagai Kuaran Tergiat 1 tahun 2022 tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur. Penghargaan ini pemirsa diharap menjadi motivasi bagi kecamatan, Bamang, dan kecamatan lainnya agar lebih giat melaksanakan kegiatan kepramukaan. Penghargaan kepada Kuaran Tergiat 1 tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur diserahkan pada saat apel besar peringatan Hari Pramuka ke-61 tahun 2022. Kegiatan dilaksanakan di halaman kantor Bupati setempat pada Jumat 14 Oktober 2022. Dalam peringatan itu juga dilakukan pemberian penghargaan kepada Kuaran Tergiat tingkat Kota Waringin Timur. Pemberian penghargaan ditandai dengan penyerahan tunggul tergiat oleh Bupati Halikinur. Kuaran Tergiat ke-1 diraih oleh Kuaran Baamang, Tergiat kedua Mentawa Baru Ketapang, dan Tergiat ketiga Kuaran Parenggean.
Ketua Kuaran Baamang, Dadang Hasamsu, menyatakan penghargaan ini semakin menjadi motivasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Sebab banyak manfaat positif dari kegiatan kepramukaan, seperti menjalin kekompakan, kemandirian, serta melatih diri memiliki jiwa pemimpin. Ucapan terima kasih juga kepada rekan-rekan pengurus di Kuaran Baamang, Andalan Baamang, DKR Baamang. Terima kasih atas kekompakan dan soliditas yang telah dilakukan selama ini. Karenanya dengan penghargaan pada saat ini sebagai Kuaran tergiat, saya berharap dan kami berharap di pengurus inti bahwa ini dijadikan sebagai penambah semangat kami untuk lebih kembali meningkatkan kepekaan sosial, meningkatkan peranan kepanduan, dan pastinya ialah untuk menjadi bagian besar menjadi pendukung program pemerintah di segala bidang utamanya. Sementara itu, peringatan Hari Pramuka ke-61 dilaksanakan dengan mengusung tema Mengabdi Tanpa Batas untuk Membangun Ketangguhan Bangsa. Pengabdian dapat dilakukan melalui kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan. Normansa, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menganggarkan sebanyak 800 juta rupiah untuk penimbunan Jalan Sawit Raya yang merupakan akses menuju sirkuit road race dan off-road di kawasan Sport Center Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Haliki Nur didampingi Sekretaris Daerah Fajrul Rahman dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kaspol Zen Haryanto meninjau kondisi Jalan Sawit Raya. Saat ini jalan tersebut dalam kondisi rusak cukup parah, padahal menjadi akses utama bagi warga yang bermukim di kawasan di sana. Pemerintah daerah ungkap Haliki Nur berencana memanfaatkan sirkuit road race yang sudah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya. Namun beberapa bagian akan diselesaikan agar sirkuit itu benar-benar bisa digunakan dengan baik. Untuk itu telah dialokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk penimbunan menuju akses sirkuit. PLT Kepala Dinas PUPR Kota Waringin Timur diminta menghitung berapa kebutuhan anggaran peningkatan jalan sampai ke sirkuit tersebut. Dan diharapkan tahun 2023 mendatang APBD Kotim meningkat sehingga bisa kembali dianggarkan. Saya juga meninjau ini jalan menuju road race dulu. Pertama road race karena masih belum bisa fungsional, nanti saya akan pergi konsultannya. Tapi jalan ini saya sudah minta ke DSPU supaya dihitung betul sampai ke road race itu berapa. Insya Allah tahun ini juga ada 800 juta anggaran untuk penimbunan. Jadi ini masih penimbunan. Nah, nanti makanya saya minta dihitung tadi untuk 2023 yaitu sudah minimal agregat B ya. Agregat B yang terbuka masih sampai ke road race. Dan kita akan mudah-mudahan anggaran kita bisa bertambah di 2023. Menurut Haliki Nur, sangat disayangkan jika proyek yang sudah mengeluarkan anggaran besar itu tidak dimanfaatkan secara maksimal. Penyempurnaannya diharapkan bisa dilaksanakan pada 2023 sehingga sirkuit tersebut sudah bisa dimanfaatkan pada 2024. Normansa, Hayat TV. Demikian pemirsa liputan jurnal Kotim yang telah kami sampaikan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anissa Karisma, mau undur diri dari hadapan Anda dan mewakili seluruh jajaran yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.